Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Salam nama sejahtera, puji Tuhan saudaraku sekalian. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen dalam Keadaan Sehat. Saya akan mengajak kita untuk sama-sama menyaksikan bersama kesaksian Pak Ustadz Saiful Karim. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu masih kecil, di mana ia diajarkan bahkan dibesarkan dalam ajaran Islam dan harus beriman kepada kitab-kitab Injil yang diturunkan oleh Isa Al-Masih. Saudara sekalian, satu saat ia penasaran apa isi dari kitab Injil tersebut dan ia berinisiatif untuk membeli kitab Injil itu. Namun apa yang terjadi? Ayahnya memarahin dia dan akhirnya semakin penasaran apa isi dari kitab Injil tersebut. Akhirnya ia membelinya secara bersembunyi. Dan inilah merupakan kisah perjalanan spiritual Pak Ustadz Saiful Karim ini. Apakah kemudian Injil itu membawa dia percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba kita saksikan bersama-sama di dalam video berikut ini. Jangan skip teman-teman, supaya kita paham semua isi daripada kesaksian Pak Saiful Karim. Ini dia videonya. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Itulah merupakan kesaksian yang sangat luar biasa dan memberkati ceramah Ustadz Saiful Karim dalam jemaahnya. Namun ia menceritakan bahwa jangan membenci seseorang ataupun jangan menjudge seseorang itu jahat kalau Anda belum tahu sepenuhnya. Dan inilah yang merupakan menjadi pelajaran penting bagi kita semua sebagai umat beragama. Sebelum kita mengetahui sesuatu, baik itu buruk ataupun jahat, jangan dulu menjudge. Alangkah baiknya kita mempelajari dulu apakah baik atau jahat. Lalu kemudian baru kita memberikan statement. Itulah yang dikatakan oleh Pak Ustadz Saiful Karim ini.
dan sangat memberkati sekali teman-teman. Dan video ini sudah dinonton, bahkan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya teman-teman bahwa setiap orang yang beriman dan percaya kepada kitab-kitab Injil akan menemukan jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Tetapi mari kita percaya dan beriman, dan jangan hanya beriman tetapi melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Injil itu, agar kita mengikuti teladan Yesus Kristus dan kita percaya benar-benar Yesus akan membukakan jalan dan membawa kita untuk berjumpa dengan Dia dan percaya sepenuhnya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya dan beriman kepadanya. Itulah kesaksian singkat dan sangat memberkati buat kita semua. Kiranya video ini memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share, bahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus